Berdasarkan pengalaman saya di dalam budidaya lebah madu apis cerana dan bukan dari omongan orang-orang ataupun omong kosong saya saja. Di waktu yang kurang tepat juga itu pasti lebah akan binasa atau hilang ya, musnah. Halo, selamat pagi, salam sehat dari saya Bipom. Di video kali ini saya mau membahas tentang kelemahan menggunakan sekat ratu untuk lebah apis cerana yang kita budidayakan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya di dalam budidaya lebah madu apis cerana dan bukan dari omongan orang-orang ataupun omong kosong saya saja. Kenapa saya membuat video seperti ini? Karena saya ingin berbagi pengalaman seputar dunia perlebahan saya ya. Dan salah satunya saya mau membagikan informasi ya, pengalaman saya menggunakan sekat ratu ini. Ini saya dulu beli itu di Shopee ya, dengan harga berapa dulu itu, murah kan, 2.500 apa berapa ya itu satunya. Ini bisa dibagi menjadi dua, disigar seperti ini, diiris ya, jadi dua ya kan, untuk menghemat. Nah, salah satu kelemahan menggunakan sekat pintu ini adalah di saat musim penghujan atau bisa dibilang saat musim paceklik ya. Dan pengamatan saya terhadap kotak-kotak lebah saya yang saya kasih sekat pintu ini ya, anggapan saya itu dulu lebah ini tidak akan kabur ya kalau dikasih sekat pintu, walaupun musim hujan, walaupun musim kemarau atau musim bunga. Memang benar ya, lebah tidak kabur, tapi harus tahu juga cara pemakaiannya seperti apa ya. Jadi tidak asal ya, tidak asal pasang seperti saya dulu. Pengalaman ini sangat berharga ya menurut saya ya. Kalau tidak berharga menurut teman-teman ya itu terserah teman-teman ya. Bagi saya ini sangat berharga karena dari kesalahan saya ini semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri terutama, dan teman-teman khususnya pemula ya, yang mau membudidayakan lebah apis cerana. Jadi kita bisa mengira-ngira ya, di waktu inilah saya harus memasang sekat pintu, dan di waktu inilah saya harus membuka sekat pintu. Semua sudah tahu pastinya ya, terkecuali teman-teman pemula yang baru sekali budidaya lebah madu apis cerana. Akan tetapi perlu diingat ya teman-teman, ratu lebah yang masih muda biasanya ukuran badannya itu ya kecil, dan ada juga ukuran yang besar ya, seperti manusia juga kan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang kurus ya kan. Itu menurut saya ya, kalau menurut teman-teman berbeda ya enggak apa-apa. Nah, kelemahan lagi biasanya waktu koloni lebah aktif kan biasanya ada yang membawa polen banyak dan ada yang membawa polen sedikit di kakinya lebah pekerja itu ya kan. Nah, terkadang polen yang dibawa itu saat masuk ke kotak dia tersangkut ini, jadi polennya itu enggak masuk semua ya. Dan untuk kelemahan yang selanjutnya ini malah sangat mengerikan ya menurut saya, yang masih saya pasang sekat pintu di kotak budidaya saya. Ini saya sedih dan galau sebenarnya, juga kasihan ya. Jadi bisa dibilang saya ini memaksakan lebah untuk tinggal di tempat yang sudah tidak ada makanan. Nah itu ya teman-teman ya, bahaya ya, dan juga kasihan. Sedangkan lebah ini kan membutuhkan makanan setiap harinya ya kan, dan cadangan makanan yang ada di dalam sisiran sarang ini adalah madu dan polen. Ini kan stoknya sudah habis. Biasanya ratu lebah itu tidak bertelur lagi ya. Di sebagian sisiran, malah ada yang di semua sisiran. Kalau di daerah saya bilang itu kopong ya, madu nggak ada, polen nggak ada, apalagi anak ya, malah belas nggak ada. Ini pengalaman saya loh ya. Jadi mohon maaf jika ada yang salah, soalnya ini menurut saya beda tempat juga beda cara penanganan ya. Nah, lebah ini pun susah sekali ditebak maunya apa. Saya sebagai pembudidaya lebah sudah menerapkan semaksimal mungkin ya, sebaik mungkin agar lebah tidak kabur ya kan, dengan memberi makan tambahan dan
menanam vegetasi juga, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan lebah kabur juga. Kalau menurut saya, lebah itu butuh makanan yang tidak putus ya, dan butuh kenyamanan dalam berkembang biak. Coba teman-teman pikirkanlah, di saat bolang biasanya kan mendapatkan lebah di tempat yang jarang sekali orang orang singgahi gitu loh. Itu kalau di daerah saya loh ya, pokoknya di tempat-tempat yang terpencil lah, maksudnya jarang sekali orang itu masuk ke situ, itu biasanya lebah ada di situ. Berarti dia itu sangat nyaman di tempat itu, predator gak ada, orang pun jarang ya yang masuk ke situ. Nah itu beda kalau di tempat yang masih banyak sekali lebahnya, itu di belakang rumah pun, di mana-mana pun itu bisa ditempati lebah ya. Nah di sini saya memasang sekat pintu di saat cadangan makanan lebah ini sudah habis ya, yaitu lebah saya lama-lama tinggal sedikit sekali, padahal awalnya itu koloni super sekali, cuman butuh beberapa minggu lebah saya itu menyusut, yang saya paksakan saya kasih sekat pintu ini. Hanya tinggal ratu dan koloni beberapa saja, koloninya pun bisa dihitung jari, itu koloni masih setia ya pada ratunya. Lalu saya buka sajalah sekat pintunya agar pergi ke tempat yang lebih nyaman dan ada makanan banyak, itu agar dia melanjutkan koloninya ya, agar tidak punah. Dan saya lihat di kemudian hari ternyata ya sudah, memang benar-benar pergi ya. Jadi untuk rekan-rekan di saat musim penghujan itu alangkah baiknya jangan pasang sekat pintu ini ya. Kalau memang lebahnya kabur ya biarkan saja kabur. Memang itu tantangan terbesar dalam budidaya lebah, yaitu kabur. Coba tanya pada senior-senior lebah ya, apis cerana khususnya ya, pasti senior-senior pun itu yang sudah lama sekali itu pernah mengalami kabur juga lebahnya. Bukan karena pemula belum bisa, itu enggak, memang karakternya lebah itu seperti itu ya. Itu menurut saya. Kalau pemasangan sekat pintu yang kurang tepat, menurut saya ya, di waktu yang kurang tepat juga, itu pasti lebah akan binasa atau hilang ya, musnah. Oke, nantikan video selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.